Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang array. Apa yang dimaksud dengan array atau apa pengertian array? Array atau larik dalam bahasa Indonesia adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Kata kunci dari array adalah memiliki sejumlah elemen atau lebih dari satu data yang bertipe sama atau homogen. Biasanya, dalam satu tipe data atau satu variabel, kita hanya bisa menginputkan satu buah nilai. Berbeda dengan array, kita bisa menginputkan sejumlah data dengan catatan tipe datanya harus sama. Biasanya, array dalam setiap kali kita belajar bahasa pemrograman selalu digambarkan dengan satu buah tabel berisi dalam satu baris. Nah, berisi angka-angka biasanya atau kata atau apapun bentuknya yang merepresentasikan data dari elemen tersebut. Nah, biasanya data yang digunakan harus sejenis. Contoh di sini adalah saya memiliki bentuk array di mana datanya berisi sejumlah 5 data integer. Semua tipe datanya integer, tidak ada yang string, tidak ada yang boolean. Nah, semuanya tipe datanya adalah sama. Nah, nilai-nilai array ini kita biasa sebut dengan nilai array. Jadi ada nilai array nanti yang berisi sebuah data yang sesuai dengan tipe data yang array yang dideklarasikan di awal nanti. Lalu berikutnya adalah indeksnya. Apa itu indeks? Indeks array adalah nomor-nomor elemen array tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah array kita akan mengakses elemen tersebut dengan nomor indeksnya. Jadi kalau contoh di sini saya memiliki array dengan 5 buah, elemen di mana saya berikan indeksnya dari nomor indeks pertama 1 sampai indeks kelima. Di mana indeks satu berisi nilai 86, indeks keempat berisi 89 dan begitu seterusnya. Nah, jadi nanti tolong dibedakan mana indeks array dan mana nilai array. Indeks adalah nilai indeks adalah nomor yang melekat pada elemen arraynya. Nah, kalau nilai array adalah isi daripada elemen array tersebut. Bagaimana kita mendeklarasikan array? Dalam bahasa pemrograman Pascal, bentuk umumnya kita bisa menggunakan pembuatan seperti kita membuat variabel pada umumnya gitu, ditaruh di dalam bagian deklarasi variabel dengan bentuk yaitu nama variabel array, array kurung siku indeks awal, titik titik, indeks akhir, kurung tutup siku of tipe data. Indeks awal dan indeks akhir ini harus tipe datanya integer karena dia harus bisa dihitung atau punya nilai yang bisa merepresentasikan sebuah indeksnya gitu. Misalnya nama variabel array-nya adalah data mahasiswa. Array indeks awalnya 1.10 of string gitu misalnya atau nama variabel array-nya adalah array nilai. Array kurung siku indeks awalnya dimulai dari 1.20 of integer gitu. Nah, itu adalah cara kita mendeklarasikan sebuah array di dalam bahasa pemrograman Pascal. Lalu diingat, array akan identik dengan kurung siku gitu. Nah, contohnya, bagaimana kita memberi nilai pada array? Dalam bahasa pemrograman Pascal atau banyak bahasa pemrograman lainnya, secara umum, dalam memberikan sebuah nilai ke dalam sebuah array, itu biasanya nama variabel array-nya, kurung siku, indeksnya. Kita mau naruh indeksnya itu di nomor berapa? Misalnya indeks ke-1, indeks kedua, atau indeks ketiga. Lalu nilainya berapa? Karena kita belajarnya dalam bahasa pemrograman Pascal, kita menggunakannya titik 2 sama dengan. Jadi misalnya data mahasiswa indeks pertama nilainya adalah misalnya namanya adalah Budi gitu misalnya. Nah, ini tidak jauh beda kalau kita mengisi nilai pada tipe data primitif ya. Misalnya nama variabel titik 2 sama dengan nilai itu sama aja. Bedanya kalau datanya berupa array atau tipe datanya berupa array maka kita wajib menambahkan kurung siku atau nilai indeksnya gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi cara buat array-nya seperti apa, cara ngisi nilainya seperti apa gitu. Nah, biar gampangnya kita langsung masuk ke pemrogramannya aja gitu. Nah, ini saya contohnya program array introduction.
Kalian boleh gunakan editor apapun. Di sini saya pakai Notepad++, kalian boleh pakai Turbo Pascal, kalian boleh pakai Free Pascal yang aslinya, silakan. Atau misalnya mau online gitu, banyak sekarang, compiler-compiler online yang bisa kalian coding langsung tanpa harus install aplikasi tambahan gitu ya. Nah, terus oke, pakai. Sekarang kita buat array-nya. Misalnya data nilai 2. Tadi kan ada array, indeks awalnya berapa, indeks akhirnya berapa, kurung tutup siku of tipe datanya apa, gitu ya. Nah, jadi diingat nama variabelnya apa, titik 2 array, lalu diikuti dengan indeks awal, indeks akhirnya. Catatan, indeks awal tidak boleh lebih dari indeks akhir. Jadi kalian tidak bisa tulis 5 titik titik 1, itu nggak bisa. Nah, terus berikutnya adalah langsung aja bikin ya, clear screen, terus mulai belajar ya. Bagaimana kita cara ngisi datanya? Seperti tadi yang dicontohkan di awal, maka nama variabelnya diikuti oleh nomor indeksnya, diisi dengan nilainya. Jadi karena kita punya indeksnya dari 1 sampai 5, berarti kita data nilai 1.2 sama dengan 90 gitu. Dan ini boleh berantakan ya. Jadi kalian tidak harus berurutan nilainya. Misalnya ini kalian mau isi angka 2 dulu, terus di sini angka 5, terus di sini angka 4, di sini angka 3, itu nggak masalah. Angka 3 itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi ini 100, 10, 10, 10. Nah, sampai sini kita baru bisa ngisi datanya, gitu. Lalu bagaimana kita menampilkannya? Sama seperti kita menampilkan tipe data lainnya di dalam pemrograman Pascal, kita bisa tulis langsung write-len, nama variabelnya, data nilai, dan sekali lagi saya ingatkan, kalau array harus ada nomor indeksnya. Maka kita mau cetak nomor berapa? Contoh di sini adalah nomor 1, itu 2, 3, 4, 5, biar kecetak semuanya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kita compile dulu. Ya, selesai, nggak ada yang error ya. Kita jalanin. Saya ganti dulu layarnya. Nah, ini adalah outputnya ya. Jadi kita lihat data nilai 190, data nilai 2 100, data nilai 5 70, 4 60, 3 50. Nah, kita cetaknya tadi urutan ya. 1 90, 2 100, 3 sama ya 50, di sini 3 50, terus 4 60, di sini 5 70. Sesuai dengan ini data kelimanya 70. Sorry, data kelima 70. Lalu kalau kita cetak nilainya juga 70. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kita membuat array, bagaimana cara kita mengisi nilai array, dan bagaimana cara kita mencetak nilai array. Oke, demikian pembahasan pengenalan array untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.